Sejarah ibadah puasa ternyata sudah dilakukan jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Di mana, puasa adalah ibadah ruhaniyah yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila menilik sejarahnya, puasa ternyata sudah dikenal mulai dari bangsa Mesir, India, Yunani dan Romawi. Begitu juga kaum Yahudi dan Nasrani yang masih terus melestarikan ibadah puasa hingga saat ini. Namun, praktik ibadah puasa setiap umat itu memiliki syariat dan aturan yang berbeda-beda. Bukti bahwa ibadah puasa telah diwajibkan kepada umat terdahulu adalah firman Allah dalam kitab suci Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dengan disyariatkannya ibadah puasa ini kepada semua umat, maka hal ini menunjukkan bahwa ibadah ini di antara ibadah yang paling agung dalam menyucikan ruhani, membersihkan jiwa, menguatkan sentimental agama dalam hati, serta untuk melengkapi hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Adapun perintah ibadah puasa bagi umat Islam, dahulu awal mula disyariatkannya terjadi setelah peristiwa hijrah. Dikisahkan, dahulu ketika Nabi Muhammad hijrah dan tiba di Madinah, beliau lantas aktif menjalankan ibadah puasa Asyura 10 Muharram sebelum puasa Ramadan diwajibkan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dahulu ketika tiba di Madinah, Rasulullah menyaksikan umat Yahudi Madinah berpuasa Asyura. Nabi lantas bertanya, "Puasa apa?" Orang Yahudi menjawab, "Ini adalah hari Asyura, hari yang baik. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh mereka pada hari ini." Rasulullah kemudian juga ikut berpuasa Asyura dan memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa Asyura. Nabi Muhammad bersabda, "Aku lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian." Adapun perintah puasa Ramadan, dahulu terjadi pada tahun kedua Hijriah, di mana Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 183-185 sebagai perintah wajib puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan diwajibkan, Rasulullah lantas memberikan pilihan kepada sahabatnya untuk mengamalkan dan tidak mengamalkan puasa Asyura. Dalam kitab Kasyifatus Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan, bahwa puasa Ramadan dahulu diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Setelah mendapat perintah wajib tersebut, Nabi Muhammad lantas berpuasa sebanyak 9 kali pada bulan Ramadan. Setelah turunnya surah Al-Baqarah ayat 183, Nabi Muhammad lalu membebaskan umat Islam untuk puasa Asyura atau tidak. Pada awal dijalankannya ibadah puasa Ramadan, umat Islam diwajibkan berpuasa sampai waktu maghrib. Setelah berbuka, mereka lantas diperbolehkan untuk makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri hingga melaksanakan sholat isya dan tidur. Namun setelah itu, mereka tidak boleh makan dan minum hingga tiba saatnya berbuka. Saat itu umat Islam belum mengetahui batas kapan dimulainya puasa dalam sehari. Dahulu ada seorang sahabat dari kalangan Ansor bernama Qais bin Sirmah al-Ansori. Ketika tiba waktu berbuka, ia mendatangi sang istri untuk meminta makanan. Sang istri kemudian mencarikan makanan untuknya. Namun ketika istrinya pergi, Qais yang kelelahan karena bekerja dan menahan lapar seharian lantas ketiduran. Ketika bangun, otomatis Qais mengira kalau ia tidak diperbolehkan makan lagi. Ia mesti berpuasa hingga tiba waktu berbuka esok harinya. Qais kemudian kembali bekerja di lahannya. Tetapi saat bekerja, ia tiba-tiba pingsan sebelum tengah hari. Ia lantas mengadukan kejadian ini kepada Nabi Muhammad. Dari sinilah kemudian turun surah Al-Baqarah ayat 187. Dalam ayat tersebut, Allah lantas memperbolehkan umat Islam untuk makan, minum, dan berhubungan intim dengan para istrinya sepanjang malam di bulan Ramadan hingga terbitnya fajar. Awalnya, umat Islam diberikan pilihan antara mengerjakan puasa Ramadan dan membayar fidyah sebagai dendanya jika tidak melaksanakan puasa Ramadan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183-184. Surat Al-Baqarah ayat 184 secara jelas memberikan pilihan kepada umat Islam yang mampu melakukan puasa untuk berpuasa atau membayar fidyah sekiranya ia memiliki beban atau kesulitan tambahan, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin setiap harinya. Meski demikian, pilihan puasa tetap lebih baik daripada membayar fidyah. Ketika masyarakat telah terbiasa dengan ibadah puasa, Al-Quran lantas menghapus pilihan fidyah tersebut melalui surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian, Al-Quran lantas mewajibkan puasa Ramadan bagi mereka yang sehat dan mampu setelah sebelumnya memberikan pilihan kepada mereka untuk berpuasa atau menggantinya dengan membayar fidyah. Ibadah puasa ternyata sudah ada jauh sebelum Al-Quran diturunkan. Umat terdahulu yang bertauhid telah menjalankan ibadah puasa sebagai ritual pembersihan diri.
Nabi Adam misalnya, beliau melakukan puasa sebelum diturunkan dari surga ke muka bumi lantaran melanggar ketentuan Allah yaitu memakan buah larangan. Menurut Imam Ibnu Katsir, Nabi Adam berpuasa selama 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Ritual berpuasa juga diamalkan Nabi Nuh alaihissalam. Ibadah ini dilakukannya ketika sedang berada di atas perahu ketika bencana banjir bandang menerjang bumi. Imam Ibnu Katsir menyebutkan, bahwa puasa Nabi Nuh itu sampai setahun penuh kecuali 2 hari raya. Selain itu, Nabi Ibrahim juga berpuasa ketika Raja Namrus memerintahkan pengumpulan kayu bakar yang menggunung tinggi. Nabi Ibrahim dalam keadaan berpuasa ketika ia dilemparkan ke dalam api atas perintah penguasa zalim tersebut. Nabi Musa juga disebutkan pernah melakukan ritual puasa ketika sedang bermunajat di Gunung Tursina selama 40 hari. Begitu pula dengan Nabi Yusuf yang berpuasa ketika sedang menjalani masa tahanan akibat difitnah oleh Zulaiha. Selain itu, Nabi Yunus diketahui juga berpuasa ketika berada dalam perut ikan paus. Adapun Nabi Daud, beliau berpuasa secara tersistem, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak puasa. Bagi umat yang beriman kepada Allah, ibadah puasa itu bertujuan untuk membentuk pribadi yang bertakwa, dengan selalu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita semua dapat mengerjakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini dengan lancar dan sempurna. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.